Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahdatul Hasanah dari Prodi Agribisnis kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Ekonomi Kreatif Melalui Kewirausahaan Berbasis Nilai Keislaman. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak pembahasan saya di slide berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama itu mengatasi pengangguran, di mana saat kita menjadi seorang entrepreneur, kita dapat mengatasi pengangguran dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, pengembangan jati diri pemuda atau dapat kita sebut dengan jiwa kewirausahaan, di mana saat kita menjadi seorang entrepreneur, kita dapat menjadi seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan dapat membantu orang lain, yang dapat memotivasi orang lain untuk memiliki jiwa kewirausahaan juga. Untuk yang ketiga, pasar dan pengembangan ekonomi, dan yang keempat adalah perubahan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama itu kita dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga kita dapat membantu masyarakat yang belum mempunyai mata pencarian. Untuk itu, kelebihan kita membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, keleluasaan dalam mengatur pekerjaan. Dan yang ketiga, mengasah potensi diri, di mana saat kita menjadi seorang entrepreneur, kita dapat mengasah potensi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam mengatur usaha. Dan yang keempat adalah menghasilkan keuntungan, di mana saat kita memiliki usaha, kita dapat mendapatkan keuntungan dari usaha yang kita ciptakan. Yang keempat, memiliki kualitas kepemimpinan. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama, ketidakpastian waktu. Yang kedua, bekerja keras dalam waktu jam kerja panjang, sehingga membuat diri kita menjadi tidak disiplin waktu dan lebih mementingkan usaha yang kita kerjakan dan waktunya cukup panjang. Untuk yang ketiga, kualitas hidup masih rendah sampai usahanya berhasil. Menurut Peggy dan Carles 1999, seorang entrepreneur harus memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama itu kemampuan atau skill, di mana dalam memulai usaha kita harus mempunyai kemampuan dalam membuat usaha yang kita telah rencanakan. Yang kedua itu keberanian atau mental. Dalam membuat usaha atau merencanakan sebuah usaha, kita harus memberanikan diri kita untuk berani memulai usaha yang kita akan buat atau akan kita laksanakan. Yang ketiga, keteguhan hati atau motivasi diri. Dan yang keempat, kreativitas, yang dimana dalam membuat usaha kita harus memiliki kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang baru. Baik, untuk slide ini saya akan menjelaskan bagaimana sih menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri kita. Yang pertama itu adalah komitmen pribadi, di mana saat kita akan memulai usaha, kita harus berkomitmen pada diri kita sendiri bahwa apa yang akan terjadi setelah ini, berhasil atau tidak, itu merupakan suatu keputusan kita, dan saat itu juga kita akan memiliki jiwa kewirausahaan karena apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan komitmen yang kita buat dari awal. Yang kedua itu dipengaruhi oleh lingkungan dan pergaulan yang kondusif, di mana saat lingkungan dan pergaulan kita kondusif akan menghasilkan jiwa kewirausahaan yang baik pula. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan, di mana dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan kita juga memerlukan pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, keadaan terpaksa, dan yang kelima, proses berkelanjutan. Maksudnya di sini proses berkelanjutan adalah usaha yang kita buat itu akan kita lanjutkan terus-menerus sehingga menghasilkan usaha yang
sukses untuk kedepannya. Nah, untuk bagian ini tidak boleh terlewatkan oleh seorang entrepreneur, di mana seorang entrepreneur ini wajib untuk memiliki sifat atau sikap. Yang pertama, pantang menyerah. Saat kita mengalami kegagalan, misalnya, kita tidak boleh langsung menyerah. Kita harus coba lagi sampai usaha yang kita lakukan itu berhasil. Yang kedua, bersedekah. Saat kita menjalankan usaha, kita harus berbagi kepada orang lain dalam bentuk sedekah. Yang ketiga, tidak lupa kita harus selalu berdoa dan berikhtiar, karena dengan berikhtiar apa yang kita kerjakan insya Allah bisa terkabulkan. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang kelima, selalu belajar dan selalu ingin tahu apa yang selanjutnya kita kerjakan. Selanjutnya, mental seorang entrepreneur. Yang pertama itu, masalah dihadapi bukan dihindari. Di mana saat kita mengalami masalah pada usaha yang kita lakukan, kita harus menghadapi itu semua, dan bahkan kita harus menyelesaikan suatu permasalahan itu dan tidak boleh dihindari. Yang kedua itu, gagal coba lagi. Saat usaha kita gagal, kita coba lagi sampai usaha kita berhasil. Yang ketiga, tidak iri dengan pencapaian orang lain. Keempat, mampu mengendalikan emosi. Dan yang kelima, dapat beradaptasi. Maksudnya dapat beradaptasi di sini, kita dapat beradaptasi dengan lingkungan yang kita tempati pada usaha yang kita tempatkan tersebut. Baik, untuk slide ini akan menjelaskan tentang banyak sekali cara untuk menentukan ide produk atau ide usaha yang akan kita pasarkan. Yang pertama itu, kita harus berpikir inovatif. Yang kedua, peka terhadap lingkungan sekitar, di mana lingkungan sekitar kita itu membutuhkan apa, jadi kita bisa tahu dan menentukan ide produk apa yang akan kita jual. Yang ketiga, perbanyak networking dengan orang sukses, sehingga dengan banyaknya kita berbicara atau kita berkonsultasi dengan orang-orang yang sudah sukses, kita dapat memiliki ilmu baru dan dapat menentukan ide apa yang cocok untuk saat ini. Yang keempat adalah temukan permasalahan yang ada di pasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang saran bisnis yang dibutuhkan. Mungkin sebagian orang bertanya-tanya untuk bisnis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa saran. Yang pertama itu kuliner, karena di masyarakat itu paling membutuhkan yang namanya makanan ya. Yang kedua itu pakaian. Yang ketiga frozen food. Yang keempat minuman herbal. Yang kelima adalah pulsa dan top up. Sehingga dengan adanya saran bisnis ini, kalian bisa terinspirasi dan dapat menentukan ide usaha untuk usaha yang akan kalian lakukan. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.